Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Engkau juga sudah memilih dia menjadi Bapa pengasuh Yesus Kristus dan menjadi pelindung agung gereja. Kami mohon, semoga berkat doa Santo Yusuf, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya keselamatanmu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sepanjang tahun 2021 yang lalu, Gereja semesta merayakan tahun Santo Yusuf. Dengan mencanangkan tahun Santo Yusuf, Paus Fransiskus hendak mengajak gereja semesta untuk memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Beato Paus Pius ke-9. Selain itu, melalui surat apostolik Patris Corde, Paus Fransiskus juga mengajak umat Katolik di seluruh dunia untuk merenungkan keutamaan, peran, dan teladan Santo Yusuf dalam sejarah kehidupan Yesus, Sang Penyelamat dunia. Santo Yusuf sebenarnya adalah sosok yang teladannya seringkali kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan Bunda Maria. Perannya sebagai ayah bagi Yesus juga tidak banyak dituliskan dalam kitab Injil. Walaupun demikian, Santo Yusuf sangat layak mendapat gelar sebagai bapa bagi seluruh umat Kristiani. Ketaatannya dalam mendengar dan melaksanakan kehendak Allah adalah bukti bahwa Santo Yusuf telah meninggalkan egoisme dirinya dan mempersembahkan diri seutuhnya sebagai sarana keselamatan Allah. Dengan mengambil resiko sebagai ayah bagi Mesias, Santo Yusuf telah mengambil peran penting untuk selalu menjaga dan mendidik Yesus di masa kanak-kanaknya sebelum memulai tugas perutusannya di dunia ini. Atas teladan dan ketulusan hatinya itulah
maka gereja semesta menetapkan setiap tanggal 19 Maret sebagai hari raya Santo Yusuf. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perikop Injil yang hari ini kita renungkan adalah salah satu kisah yang menunjukkan peran dan ketulusan Santo Yusuf dalam sejarah keselamatan umat manusia dalam diri Yesus Kristus. Bagi bangsa Yahudi, hamil di luar nikah merupakan aib dan dosa besar. Yusuf tahu akan bahaya dan hukuman apa yang akan mendatangi Maria. Maka dari itu setelah mendengar kabar kehamilan Maria, Yusuf berniat ingin menceraikan Maria secara diam-diam agar Maria tidak mendapat malu dan dituduh berzina di muka umum sehingga dia mendapatkan hukuman rajam. Niat baiknya itu ternyata berbeda dengan maksud Allah akan dirinya, sehingga melalui mimpinya malaikat hadir untuk berbicara dan meneguhkan Yusuf untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Allah sungguh punya rencana besar bagi seluruh umat manusia melalui bayi yang dikandung Maria, sehingga Yusuf diminta untuk terlibat dalam rencana besar itu. Yusuf pun menerima semua yang terjadi dalam hidupnya seturut kehendak Allah. Bagi Yusuf, mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah adalah jalan yang utama dan terutama, sehingga ia pun mampu dengan berbesar hati dan membiarkan Allah berkarya dalam dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai umat beriman, kita tentu percaya bahwa Allah sebenarnya selalu hadir di dalam hati kita. Bila saja kita peka mendengarkan suara hati, kita pasti bisa memahami kehendak Allah yang terjadi pada diri kita. Masalahnya, saudaraku yang terkasih, hati kita seringkali dipenuhi dengan rasa gelisah, ketakutan, keraguan, amarah, dendam, dan rasa benci, sehingga pintu perjumpaan dengan Allah pun tertutup. Maka dari itu, saudara-saudariku, melalui teladan hidup Santo Yusuf dan perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini, kita kembali diajak untuk menyiapkan hati kita mendengarkan kehendak Allah. Marilah kita sadari bahwa Allah sungguh membutuhkan kita untuk menjadi pewarta kasih-Nya di dunia ini. Meskipun kadangkala kehadiran kita kurang diperhitungkan seperti Santo Yusuf. Semoga kita bisa menimba keteladanan dari Santo Yusuf yang meninggalkan egoisme dirinya untuk melaksanakan kehendak Allah. Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita sebab Engkau telah memilih Santo Yusuf untuk menjadi suami bagi Bunda Maria dan bapa bagi Yesus. Semoga melalui keteladanan hidup dan keutamaannya, kami pun semakin dikuatkan untuk melaksanakan kehendak-Mu, menjadi saksi kasih bagi sesama kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oh Santo Yusuf yang tulus hati, doakanlah kami agar kami mampu beriman teguh seperti-Mu. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus.
pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.